Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan vlog Ruang Sakinah. Mumpung hari Minggu, saya tidak kegiatan di jahitan, jadi saya gunakan waktunya untuk bersih-bersih rumah. Nah, minggu ini saya bersih-bersih halaman saya yang mungil mini ini, tapi sudah seperti hutan rimba karena sudah lama sekali saya tidak sempat untuk membersihkan. Ini juga ada tanaman yang sudah mulai membutuhkan perhatian. Jadi ikuti terus video ini ya teman-teman. Ini alat-alat yang saya gunakan untuk bersih-bersih halaman. Kita mulai dulu dari tanaman aglonema ini. Ini tiba-tiba saya temukan bagian daunnya ada yang membusuk. Saya coba untuk cabut karena saya kepingin tahu ini dalamnya kenapa, akar-akarnya. Setelah itu saya cuci supaya tahu akarnya ada yang membusuk atau kenapa kok tiba-tiba daunnya rusak. Ternyata akarnya baik-baik saja tapi tidak bisa tumbuh ya teman-teman. Kita potong dulu daun yang busuk tadi, lalu kita biarkan dulu sebentar. Ini pupuk kompos dari fermentasi daun teman-teman. Nanti ini akan saya gunakan untuk menutrisi tanaman saya. Ini tanaman cincau, tetapi sepertinya tidak berkembang. Sudah saya pelihara beberapa bulan, jadi akan saya pinggirkan saja supaya nanti tidak mengganggu pemandangan halaman. Berhubung suami lagi keluar, jadi tidak bisa ikut membantu. Sementara ini saya kerjakan sendiri dulu ya teman-teman. Bersih-bersih tanaman ini saya memerlukan waktu sekitar setengah hari full, jadi saya tidak bisa mengerjakannya di hari-hari saya menjahit. Gulma juga sudah mulai tumbuh subur di semua pot-pot tanaman karena memang sudah beberapa bulan tidak saya bersihkan. Gulma itu rumput liar ya teman-teman, rumput liar yang nantinya akan mengganggu perkembangan tanaman kita, itu namanya gulma. Jadi sebaiknya kita cabut secara berkala supaya tanaman kita tetap subur. Nah, tanaman adenium ini sengaja saya pindahkan ke teras atas karena di sini yang kaya sinar matahari, karena sifatnya tanaman adenium atau kamboja Jepang ini memang butuh banyak sinar ya teman-teman, supaya dia nanti bisa berbunga. Ini namanya tanaman sirih Cina. Ini untuk obat saraf ya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang sering kesemutan, ini bisa dikasih air panas lalu diminum. Ini termasuk rumput liar, tapi memang ada khasiat untuk obat. Jadi ini sengaja saya pisahkan nanti bisa untuk obat. Di sini tempat serai-serai dan tanaman jahe yang memang karena kemarin kurang cahaya, jadi tidak terlalu
tumbuh. Lalu ini ada tanaman bunga, tapi saya nggak tahu namanya apa. Ini sengaja saya cabuti, nanti akan saya kelompokkan dengan teman-temannya. Nah, di sini tempatnya. Teman-teman pasti tahu ya, ini tanaman apa? Bener banget, ini tanaman belimbing wuluh. Ini ada di pojok halaman saya, sengaja saya tanam supaya bisa dimanfaatkan tetangga juga. Cuma ini memang harus secara berkala dipangkas terus supaya selain enggak jadi tinggi, nanti metik buahnya gampang, juga biar dia tumbuh cepat bunga dan buahnya. Teman-teman semua jangan kaget ya, ini saya bukan sedang ngamuk, tapi memang ini harus saya pangkas karena demi buahnya biar lebat gitu loh teman-teman. Lalu yang ini tanaman namanya daun katu ya. Ibu-ibu pasti tahu ini daun katu. Kalau untuk ibu-ibu menyusui ini bisa untuk melancarkan ASI, tapi bagi ibu-ibu yang sudah tidak menyusui juga boleh banget mengkonsumsi ini. Anak-anak juga bisa ya, karena ini vitaminnya sangat banyak, tapi saya kurang tahu persis vitaminnya yang vitamin apa. Cuma karena anak-anak saya juga semua menyukai sayur ini, jadi memang saya sengaja tanam di pojok halaman ini, saya pot. Cuma lama-lama jadi berkembang banyak banget. Ini juga saya itu suka rumah yang banyak tanamannya, tapi juga enggak terlalu rimbun banget gitu ya. Ini juga ada tanaman jeruk apa ya namanya, yang ini buat daunnya itu buat masak. Ini dulu saya beli bibit Rp2.000 di pasar, masih kecil, terus saya pot, tapi lama-lama tumbuh jadi banyak seperti ini. Ini juga sering saya pangkasi karena sering ada ulat-ulat kayak gini ya teman-teman. Ulatnya semacam ini, nanti jadi kepompong. Ini gunting tanamannya suami, biasa untuk ngurus bonsai, jadi saya pakai buat motong-motong ini. Mantep juga teman-teman, gampang sekali pangkas-pangkasnya. Ini ada daun yang berkutu putih-putih gitu teman-teman, seperti jamur. Ini harus dipotong ya, supaya nanti tidak menular ke yang lain. Ini juga kalau ada ulatnya seperti ini juga harus kita buang, biar dia nggak menghambat pertumbuhannya. Halaman ini langsung terhubung dengan ruang jahit, jadi kalau matanya capek, ini bisa buat vitamin mata supaya segar kembali, bisa memandang tanaman yang hijau-hijau kayak gini ya teman-teman. Daun lompong wulung ini juga sudah rusak, jadi harus saya potong. Jadi daunnya itu sudah enggak berkilau lagi gitu teman-teman, seperti kusam gitu ya, itu harus dipotong supaya nanti tumbuh subur. Cuacanya bener-bener terik banget, apalagi ini halaman saya ini persis di pinggir jalan, jadi panasnya aspal itu luar biasa, panas banget teman-teman. Nah ini nih suami sudah pulang, jadi lumayan bantu-bantu yang berat-berat ya, jadi saya jadi ringan kerjanya, cepat selesai juga. Ini daun katu, ini saya ambil yang bagus-bagus, ini nanti akan saya
ambil daunnya. Di sini tuh tumbuh anakan kemangi teman-teman, banyak banget sampai bergerombol. Ini nanti kalau sudah ada hujan pasti subur banget. Jadi monggo ya teman-teman yang membutuhkan silakan ambil. Ini tanaman sirih Belanda teman-teman. Ini bisa ditaruh di dalam ruangan karena berfungsi untuk menyedot racun. Nah ini nih tanaman apa tadi, daun katunya ya, masih muda-muda banget. Ini nanti ditaruh di kulkas kalau sementara belum dimasak, tapi harus ditutup rapet di plastik ya teman-teman. Ini biasanya di sayur bening ya, sayur kunci itu anak-anak pada suka semua. Nah kalau ini daun cincau yang tadi saya ceritakan itu, ini yang dimanfaatkan daunnya. Ini nanti bisa di blender ya, terus dikasih air anget, nanti air saringannya ditaruh di kulkas, nanti jadi kayak jelly gitu loh teman-teman. Nah ini bagian dari kesibukan suami. Jadi kalau ada waktu luang itu dia bertapa di sini. Ini namanya pruning ya teman-teman. Ini tanaman bonsai legundi, cukup banyak banget ini di Jepara. Kalau bisa memanfaatkan dan ngerti apa ya, prospeknya yang bagus gitu, ini namanya pruning. Jadi digunting-gunting gitu daunnya, nanti biar tumbuhnya itu bisa kecil-kecil gitu loh. Katanya cantik kalau bonsai daunnya kecil-kecil. Nah ini nih saya penasaran sekali ada apa dengan media tanamnya, karena tadi akarnya baik-baik saja ya, cuma tidak bisa tumbuh. Kita lihat bersama teman-teman. Ternyata itu dalam media tanamnya itu banyak kutu-kutu putih kayak gini loh teman-teman. Biasanya ini ditandai dengan banyak semut-semut yang lalu lalang di area pot itu. Nah itu pasti udah nggak beres ini bagian dalamnya di media tanam. Nah ini nanti akan saya ganti biar tanamannya sehat. Nah ini setelah potnya dicuci seperti ini, dibersihkan ya dari bekas yang awal itu, kita taruh potongan-potongan genteng atau keramik atau kerikil yang agak besar. Ini supaya fungsinya nanti supaya poros ini media tanamnya. Ini saya pakai media tanam dari campuran tanah merah sama sekam mentah sama pupuk kompos dari fermentasi daun tadi. Jadi kenapa pakai sekam yang mentah bukan yang bakar? Ini tujuannya supaya untuk resapannya air nanti bagus gitu ya. Jadi ini saya tanam ulang biar nanti tanamannya sehat. Seperti ini caranya. Jadi separuh tanah dulu dalam pot, baru setelah tanamannya ini ditancapkan seperti ini, kita tambah pelan-pelan supaya tidak kececeran ya. Nah ini pengisian media tanamnya jangan sampai penuh ya teman-teman. Ini dikasih ruangan seperti ini supaya nanti bisa ditambahkan pupuk di atasnya. Lalu setelah itu tanaman aglonema ini saya mandikan dulu supaya segar. Jadi saya seperti ini waktu menyiramnya, seolah-olah kayak dicuci media tanamnya. Nanti kita cek poros atau enggak. Nah ini kita lihat bareng-bareng ya teman-teman. Airnya bisa ngalir lancar, ini berarti keporosannya sudah bagus, nanti tidak becek media tanamnya. Lalu setelah itu saya tambahkan lagi di atasnya, lapisan paling atas ini pakai pupuk tadi, pupuk fermentasi daun, pupuk kompos ya. Ini ada tanaman jenis suplir,
cuma agak botak ini, pertumbuhannya tidak merata. Tapi setelah saya cek ternyata banyak anakan-anakan yang mulai tumbuh. Jadi ini saya biarkan dulu, nggak saya pangkas ya, supaya nanti bisa tumbuh rata. Kalau ini saya nggak tahu namanya apa, tapi saya suka kalau ada tanaman ini di halaman itu bagus gitu. Ini juga tanaman sejenis suplir, ini juga ada calon anak-anaknya, ini banyak. Lalu saya beralih ke tanaman yang satu ini, namanya kuping gajah ya ini. Lihat teman-teman, anakannya itu sudah banyak banget, saya belum sempat mindah-mindah ini. Jadi akarnya tuh sampai naik ke atas. Kalau ini namanya tanduk rusa ya, tanaman tanduk rusa ya. Ini juga sepertinya ini masih keluarga suplir kalau dilihat dari bentuknya. Ini juga saya biasa seperti ini, mangkas-mangkas yang daun kuning-kuning gitu supaya tumbuh subur. Ini juga tanaman aglonema, tapi saya fokus ke potnya aja yang ting pletot nggak jelas ini. Ini pot yang saya buat sendiri dari semen. Tapi nggak apa-apa lah, bagus juga. Kalau ini namanya tanaman keladi kodok ya, kalau nggak salah tanaman keladi kodok. Saya nggak terlalu ngikuti tren tanaman, tapi memang saya penyuka semua jenis tanaman. Jadi kalau yang rimbun-rimbun gitu asal terawat aja, saya suka pajang di semua. Alhamdulillah pekerjaannya sudah mulai selesai teman-teman, tinggal menyapu, merapikan sedikit-sedikit. Sudah semakin terik, ini panas sekali. Nah, tunas-tunas kecil yang tumbuh ini di pohon belimbing ini juga harus diambil ya, supaya tidak menghambat pertumbuhan buah dan bunganya. Nah, sekarang tiba saatnya untuk melepaskan ikan kecil-kecil ini bersama si kecil tanu. Saya sengaja memilih ikan kecil-kecil ini dalam jumlah sedikit aja. Ini untuk uji coba kolam saya yang saya buat sendiri, sama ting pletotnya juga teman-teman. Ini khas ibu-ibu ya, karena tidak mempunyai keterampilan tukang batu, jadi seadanya aja kayak gini. Yang penting anaknya seneng ya bunda-bunda. Ini dia hasil akhir dari saya bersih-bersih tadi. Sekian dulu video refreshing kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton sampai habis. Subscribe, like, dan komennya ya, serta share ke seluruh media sosial kalian. Terima kasih. See you next video.